Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ITPM yaitu Ibu Itia Maita Eskom MSc. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan proyek teater kami yaitu series pendek edukatif dengan judul Jalan Pintas, yaitu tentang tentang edukasi judi online. Sebelumnya perkenalkan, yang beranggotakan saya sendiri Muftias Jatinurit selaku moderator, dan teman saya Aulia Agustina Saputri, kemudian Zakia Nur Setianingrum. Dan untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh Aulia Agustina Saputri. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja di sini kita akan masuk ke bagian latar belakang dan urgensi masalah. Nah, mengapa proyek ini penting untuk kami buat? Seperti yang kita ketahui, saat ini platform judi online dan pinjol ilegal itu telah menjadi ancaman nyata apalagi di kalangan kampus, terutama di kalangan mahasiswa. Nah, masalah ekonomi seperti tekanan pembayaran UKT dan gaya hidup instan seringkali menjebak mahasiswa ke dalam lingkaran setan ini. Nah, dampaknya itu tidak main-main, mulai dari kerugian finansial, terus penurunan prestasi, hingga gangguan kesehatan mental yang serius seperti panic attack, kecemasan parah. Nah, inilah yang mendasari lahirnya series pendek ini yang berjudul Jalan Pintas. Selanjutnya kita masuk ke tujuan utama proyek ini. Nah, proyek ini memiliki 3 pilar tujuan utama. Yang pertama itu edukasi bahaya. Nah, maksudnya di sini membangun kesadaran kritis mahasiswa mengenai dampak dari judi online tersebut. Yang kedua, inovasi kreatif yang menghasilkan konten edukasi yang interaktif menggunakan teknik sinematografi praktis. Nah, yang ketiga di sini manajemen teori, maksudnya sebagai bentuk penerapan praktis teori manajemen proyek yang telah kami pelajari di mata kuliah ITPM mulai dari perencanaan hingga mitigasi risiko. Next. Nah, slide selanjutnya di sini manajemen risiko dan tantangan. Dalam eksekusinya, kami telah mengidentifikasi beberapa risiko. Yang pertama itu ada operasional, seperti bentrok jadwal kuliah, dan kami memitigasinya dengan penjadwalan syuting di akhir pekan. Yang kedua, etika dan privasi. Kami melakukan review skenario berkala agar fokus pada edukasi umum tanpa menyinggung data personal. Yang ketiga, teknis. Kami menyiapkan lokasi alternatif jika cuaca buruk. Yang keempat ada respons audiens, ini yang paling krusial. Jangan sampai visualisasi kemenangan dalam judi online itu dianggap tutorial. Mitigasinya, pencegahannya itu adalah dengan memberikan penekanan kuat pada dampak negatif di akhir cerita. Next. Nah, selanjutnya ada batasan dan ruang lingkup, itu akan disampaikan oleh Muftia. Kepada Muftia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan batasan dan ruang lingkup proyek kami. Nah, dapat kita lihat apa saja yang masuk dalam jangkauan kerja kami dan apa yang sengaja kami batasi agar proyek ini tetap berjalan. Nah, yang pertama ada in scope, yaitu yang kami kerjakan. Kami memproduksi 4 episode dengan total durasi sekitar 12 menit. Jadi per episodenya ya, itu sekitaran 3 menit. Kemudian sebelum turun ke lapangan kami pastikan skenario dan storyboardnya sudah selesai. Dan untuk aktornya kami mengajak teman-teman mahasiswa lainnya untuk jadi aktor. Selain menghemat anggaran, ini juga bikin ceritanya terasa lebih dekat dengan target penonton kita, yaitu mahasiswa. Nah, fokus utamanya yaitu 2, apa dampak buruknya dan bagaimana solusinya. Dan kemudian outcome yang tidak kami kerjakan.
Nah, di sini kami tidak memakai efek visual yang mahal atau CGI dan tidak merekrut aktor profesional. Kemudian pembahasan juga akan fokus di isu judi online aja, tidak melebar kemana-mana, dan kami murni mengandalkan anggaran internal tanpa sponsor dari luar. Okay, next. Selanjutnya, tinjauan jadwal dan milestone. Proyek ini direncanakan berjalan selama kurang lebih 2 bulan, mulai dari akhir April hingga awal Juni. Yang pertama, kami mulai di tanggal 20 April untuk matangkan konsep awal. Dan yang kedua, di pre-prod dari tanggal 26 sampai 27 April kita fokus buat finalisasi skrip dan urus izin lokasi biar pas syuting nanti tidak ada kendala. Kemudian di production dari tanggal 13 sampai 15 Mei. Di sini kita akan ambil footage untuk langsung 4 episode. Kemudian yang terakhir final di 8 Juni, proses editing dan penyelesaian video ditargetkan rampung total pada 8 Juni. Next. Dan kemudian ada struktur cerita terdiri dari 4 episode. Yang pertama, episode pertama awal yang terlihat mudah. Nah, di sini kita mau memperlihatkan dulu bagaimana seorang mahasiswa yang lagi pusing soal uang terjebak menganggap judi online sebagai jalan pintas atau solusi cepat. Dan episode kedua semua mulai berubah, di mana dunia mulai goyah. Kita akan soroti kesehatan mentalnya yang keganggu, mulai insomnia, cemas atau menerus, dan finansialnya yang makin boncos. Nah, di episode ketiga ini tentang kehilangan. Ini dimana adalah titik terendah si karakter mahasiswa yang kecanduan judi online ini. Efeknya mulai merembet ke orang-orang sekitar, seperti kepercayaan orang tua hancur dan hubungan dengan teman-teman dekatnya mulai rusak karena masalah ini. Dan di episode keempat, yaitu jalan pulang. Nah, kita tidak mau cuma kasih lihat rusaknya aja, tapi harus ada harapan episode penutup ini akan fokus ke solusi konkret, langkah pencegahan, dan menyertakan informasi hotline atau tempat mengadu bagi mahasiswa yang ingin lepas dari kecanduan judi online ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia Nurseteningrum. Pada Zakia dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada ringkasan anggaran ataupun budget yang kami keluarkan selama kami membuat atau selama proses syuting berjalan. Nah, di sini kami itu menghabiskan total alokasinya itu sebanyak 12 juta. Nah, 12 juta ini untuk apa aja? Yang pertama itu ada untuk operasional dan logistik, itu kami menghabiskan sebanyak 3 juta. Setelah itu untuk peralatan dan aset digitalnya kami menghabiskan 3 juta juga. Setelah itu ada insentif pemeran utamanya itu juga 3 juta, serta marketing dan dana daruratnya itu kami mengeluarkan 3 juta juga. Nah, pemanfaatan peralatan pribadi juga kami dan skala produksi kecilnya itu memastikan proyek tetap berada di dalam batas anggaran 12 juta. Artinya kami tidak melebihi dari target kami. Nah, di sini ada struktur organisasi proyek, di mana kami bertiga di sini ada Aulia Agustina Putri berperan sebagai project manager, di mana dia menjadwalkan pelaksanaan dan memanajemen proyek. Setelah itu ada Zakia Nurseteningrum termasuk ataupun saya sendiri, di mana itu berperan sebagai sistem analis atau script writer, yaitu untuk menganalisa alur cerita dan mengidentifikasi skenario. Setelah itu ada Mutias Jatimurid yang berperan sebagai editor dan dokumentasi. Dia berperan untuk mengelola hasil rekaman
dan dokumentasi seluruh proses yang kami buat. Nah, saya kembalikan kepada Mutia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.